Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najha Nuradila dengan NPM 988205122111053. Dengan dibuatnya video ini, itu untuk memenuhi tugas karakter building. Materi yang akan dibahas pertama yaitu mengelola konflik. Secara umum, konflik artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis, atau bertentangan. Menurut para ahli, menurut Zinn, di tahun 2001 dia mengatakan bahwa konflik adalah yang pertama, sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Yang kedua, ketidaksetujuan terhadap sesuatu argumentasi, pertengkaran, atau perdebatan. Yang ketiga, perjuangan, perperangan, atau konfrontasi. Yang keempat, keadaan yang rusuh, ketidakstabilan gejolak, atau kekacauan. Bagaimana pendapat Anda tentang statement conflict means closeness, yang artinya jika ada konflik itu tanda adanya kedekatan? Saya setuju dengan statement ini karena semakin dekat hubungan seseorang, maka semakin peduli pula mereka tentang hal yang berhubungan dengan orang tersebut. Jadi tidak akan ada konflik jika tidak peduli. Ada dua sifat konflik, yaitu konflik konstruktif dan konflik destruktif, yang memiliki masing-masing akibat. Akibat dari konflik konstruktif ini memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Tapi sedangkan konflik destruktif ialah konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Konflik intrapribadi atau personal, konflik antar pribadi, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Konflik intraperorangan yaitu konflik yang muncul dalam diri seorang dengan pikirannya sendiri. Hal ini bisa muncul karena tekanan peran dalam dirinya, pilihan-pilihan prioritas dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Konflik antar pribadi terjadi antara satu individu dengan individu lain, atau lebih biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan sifat dan perilaku setiap orang dalam organisasi. Konflik antar kelompok itu terjadi apabila di antara unit-unit kelompok mengalami pertentangan dengan unit-unit kelompok lain. Pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi dan integrasi kegiatan menjadi terkendala atau mengalami kesulitan. Terus terakhir, konflik antar keorganisasian. Konflik ini bisa terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lain karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja suatu organisasi. Selanjutnya, penyebab konflik antar pribadi. Biasanya karena fokus kepada kepentingan sendiri, jadi tidak mementingkan kepentingan orang lain. Lalu merasa diri sendiri benar. Perbedaan sifat temperamen atau kecenderungan bisa juga karena beda sudut pandang atau cara pandang.
Perbedaan thinking dan feeling. Thinking itu pikiran. Pikiran dari kepala bersifat objektif, membuat keadilan, tapi acuh, dingin, lugas, berupa kritik, analisa, dan akurat. Kalau feeling itu perasaan. Perasaan dari hati, bersifat subjektif, membuat rukun, peduli, hangat, manusiawi, bisa berupa pujian, empati, atau toleransi. Ini ada sebuah ilustrasi pentingnya thinking dan feeling. Thinking dan feeling itu harus berjalan beriringan karena bagaikan problems dan solution atau masalah dan solusi. Bagaimana menyelesaikan konflik? Nah, yang pertama itu bicaralah berdua. Terus identifikasi apa masalahnya, batasi masalahnya, jangan menyerang pribadi. Lalu menggunakan pesan saya seperti materi yang sebelumnya dibahas. Lalu yang terakhir saling minta maaf dan memaafkan. Materi selanjutnya tentang care and selflessness. Mengapa kita harus belajar mengenai ini? Sebelumnya kita jelaskan dulu apa arti dari care. Care itu perhatian atau perawatan, perlindungan, ketelitian, pemeliharaan. Kalau selflessness itu tidak mementingkan diri atau memperhatikan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Apa perbedaan selfish dan selfless? Selfish itu egois, berfokus ke diri sendiri. Selfishness itu keegoisan. Kalau selfless itu tidak mementingkan diri sendiri. Selflessness itu mementingkan orang lain. Ada sebuah quotes dari verybestquotes.com. Happiness doesn't come through selfishness, but through selflessness. Everything you do comes back around. Artinya kebahagiaan bukan datang melalui ketidakegoisan, tetapi melalui mementingkan orang lain. Apa yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda. Ini ada sebuah ilustrasi tentang selfless, yaitu mementingkan orang lain. Si bapak-bapak ini lebih memilih untuk memberi sendalnya kepada orang lain yang tidak memakai sendal. Berarti dia memiliki rasa selfless, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini juga sedang lomba lari, tapi dia lebih memilih membantu temannya yang sudah kecapean, termasuk memiliki sifat mementingkan orang lain daripada diri sendiri, padahal dia juga kayaknya lagi ikutan lomba lari. Orang lain mementingkan orang lain ketika di kampus, memperhatikan kepentingan kenyamanan teman atau orang lain tentang AC misalnya, atau tempat duduk, presensi, kehadiran dosen, dan lain-lain. Lalu memberikan tempat duduk pada yang memerlukan, membersihkan kelas mengingat ada pengguna pada jam berikutnya. Contoh lainnya mungkin memberitahu tugas yang harus diselesaikan kepada orang yang tidak masuk kelas pada saat itu. Di tempat umum, ketika masuk lift, ketika menaiki tangga, mendahulukan orang lain, memberi tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau disable person atau cacat, karena mereka lebih membutuhkan kenyamanan daripada kita yang sehat,
harus memprioritaskan mereka, lalu mendahulukan wanita. Contoh lainnya, rela berbagi sesuatu, contohnya makanan atau minuman, di saat kita juga di saat kita juga sedang kekurangan. Terakhir, bagaimana sih memulai membangun karakter mementingkan orang lain? Yang pertama, jangan mementingkan diri sendiri tentunya. Terus memiliki kerendahan hati dan rasa tanggung jawab. Karena kalau tidak memiliki kerendahan hati itu, bagaimana cara kita mementingkan orang lain? Apa yang Anda butuhkan seringkali pada saat yang sama, orang lain juga butuhkan. Belajarlah memperhatikan dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Karena jika kita ingin diperhatikan, maka kita harus memperhatikan juga. Memiliki keyakinan bahwa Anda akan mendapat apa yang Anda butuhkan atau pentingkan meskipun bukan pada saat yang sama. Karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali juga pada diri kita. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.